Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, banyak makan buah, makan sayur supaya badan kita semakin kuat. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita mau mendengarkan renungan dulu ya. Anak-anak duduk, dengarkan renungan pagi ini. Kendalikan dirimu. Pengkhotbah 10 ayat 4. Suatu hari putri kehilangan boneka mainannya. Ia pun marah-marah sambil mencari-cari bonekanya. Karena kesal, ia pun menangis karena boneka yang dicari tidak ditemukan. Putri pun memanggil kakaknya Lady dan menanyakan boneka kepada kakaknya sambil marah-marah. Lady yang mendengarnya cukup kaget. Lady pun segera menghampiri adiknya dan menanyakan apa yang terjadi dengan adiknya. Putri masih dalam keadaan menangis. Ia pun marah-marah dengan kakaknya. "Mana bonekaku itu? Pasti kakak yang menghilangkannya." Lady pun baru mengetahui ternyata adiknya kehilangan boneka. Lady pun segera mengambil bonekanya di jemuran. Ternyata bonekanya dicuci oleh mamanya dan masih di jemuran. "Ini bonekamu, seharusnya kamu tidak marah-marah saat mencarinya." Putri yang sudah melihat boneka tersebut berhenti menangis. Lady pun menjelaskan, lain kali tidak marah-marah ketika mencari sesuatu. Belajarlah bersabar untuk mencarinya, karena jika tidak, kita susah untuk menemukannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terkadang sekitar kita sangat mungkin untuk membuat kita kesal dan bahkan marah. Tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah jangan mudah marah-marah. Karena hal itu akan menghasilkan sesuatu yang akan merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Seperti bacaan kita pada hari ini, daripada cepat marah, lebih baik bersabar. Karena kesabaran dapat mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saat engkau hendak marah, tariklah nafas, kendalikan dirimu dan bicarakan hal tersebut baik-baik sehingga kita mendapatkan solusinya. Segala hal yang dibicarakan baik-baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarin kami untuk dapat mengendalikan diri dalam menghadapi segala sesuatu. Ajar kami lebih bersabar dan tidak mudah marah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan renungan pagi ini. Kita diingatkan supaya kita menjadi anak yang sabar. Itu anak-anak cerita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana? Yuk bersama-sama semangat. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Ana mau memberikan tugas lagi ya. Yang pertama, anak-anak bercerita tentang percobaannya Magic Caca. Dan nanti videonya dikirim ke Ibu Ana. Yang kedua, anak-anak membuat kereta ya. Kereta api ya. Nih, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemarin sudah Ibu Ana umumkan untuk membuat potongan-potongan kertas. Ya. Nih, nanti kalau sudah selesai cukup difoto saja dan dikirim ke Ibu Ana. Dan kemudian yang ketiga, tugasnya anak-anak mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Ya, Daud mengalahkan Goliat. Nanti ceritanya Ibu Ana tanya,
ya besok, tapi bertanyanya ketika kita Zoom ya. Bu Ana tanya ceritanya Daud mengalahkan Goliat. Sekarang kita ulang lagi ayatnya ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Nah, jadi tugasnya ada 3. Yang pertama bercerita tentang Magic Caca. Yang kedua membuat kereta api. Yang ketiga mendengarkan cerita. Nah, tapi sebelumnya anak-anak mendengarkan renungan pagi dulu, baru mengerjakan yang lainnya. Oke, Bu Ana tunggu tugasnya. Tetap menjaga kesehatan, berdoa sebelum tidur, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Oke, hebat semuanya. Terima kasih. Dadah. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua tetap selalu sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak sudah bangun tidur? Setelah bangun tidur, anak-anak sarapan pagi, minum susu, boleh berjemur dan berolahraga. Setelah itu anak-anak mandi pagi ya, supaya kita semua tetap sehat. Hari ini sebelum belajar, anak-anak dengarkan dulu renungan firman Tuhan ya. Nah, untuk tugasnya hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak akan bercerita tentang 10 orang kusta. Untuk videonya nanti Bu Guru kirimin ya. Dan yang tugas yang kedua, anak-anak akan melempar bola ke dalam keranjang. Bolanya pilih ukuran yang kecil ya. Kalau tidak ada bola tidak apa-apa. Anak-anak cari koran bekas, diremas-remas, dibentuk, diisolasi jadi bentuk bola. Nah, untuk keranjangnya kalau nggak punya nggak apa-apa, boleh pakai ember atau baskom. Semuanya pasti bisa. Jangan pakai mainan ya. Nanti kalau anak-anak pakai mainan dilempar-lempar pasti mainannya rusak. Tetap semangat dan sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai anak-anak, selamat pagi sayang. Apa kabarnya di pagi ini? Semuanya pasti sehat dan semangat. Anak-anak jangan lupa bangun tidur, mandi pagi, sarapan pagi, lalu dengarkan renungan. Setelah mendengarkan renungan, anak-anak mengerjakan tugas cerita 10 orang kusta. Lalu memasukkan bola dalam keranjang. Anak-anak tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Percobaan ada permen capcay. Ini warna-warni teman-teman, teman capcay. Jadi kita percoba. Ada piring, ada permen, ada air panas. Pertama, Pertama kita susun kita susun lingkaran. berbentuk lingkaran. Bentuk warna-warni boleh juga teman-teman. Ya, Warna-warni. Ada dah. Ayo susun. susun. Ya. Oke. Wow. Terus Terus lingkaran semua. terus lagi sampai nutup ya. Satu lagi. Ya. Kemudian kita apa itu? Tuang air Panas. ke atas Hah? permen. Apa yang udah jadi ya teman-teman? Oh, salingnya. Kita satu tuang. Wow. Wow teman-teman, Ya. warna-warni. Iya.
apanya yang warna-warni? Peminya. Iya tuh. Wow, warnanya jadi bagus ya, Lia? Ini jadi bagus. Teman. Lagi bagus. Oke, bilang apa? Bye-bye. Halo teman-teman, saya mau bercerita. Tuhan Yesus meledakkan angin ribut. Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu di Danau Galilea. Saat kecapean, Tuhan Yesus ketiduran. Tiba-tiba langit menjadi gelap, ombak menjadi kencang. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus. Saat bangun, Tuhan Yesus berkata, "Hai langit, hai ombak, tenanglah." Lalu langit menjadi terang, ombak menjadi tenang. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, sebab aku bersamamu." Terima kasih, dadah. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengajar untuk berlayar di kapal. Lalu di kapal Tuhan Yesus ketiduran. Lalu angin ombak besar menghampiri kapal itu. Lalu murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bertenanglah." Lalu angin ribut yang tadinya ribut sudah tidak. Lalu ombak besar yang tadi ombak besar sudah tidak. Halo betul, aku mau cerita. Tuhan Yesus meledakkan angin ribut. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sama murid-muridnya naik perahu. Setelah itu, di tengah laut ada perahu goyang-goyang. Tuhan dulu murid-muridnya membangunin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah itu bangun dan pantainya pantai berhenti. Pantai diam. Pantai diam. Tuhan Yesus hebat, teman-teman. Tuhan Yesus hebat ya, teman-teman. Dan bisa meledakkan badai. Dadah. Suatu hari Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pergi ke Galilea, Samaria. Terus ada 10 orang yang sakit kusta. Terus ustaz itu berteriak, "Tuhan Yesus, tolong guru, kasihan kami." Dan Tuhan Yesus memandang wajah mereka. Dengan Tuhan Yesus bilang, "Manakah iman kalian?" Dengan Tuhan Yesus bilang,
larilah ke bait Allah. Terus mereka lari sampai di tengah jalan. Ada satu orang yang masih mengingat Tuhan Yesus dan dia berlari kepada Tuhan Yesus mengucap syukur, terus bersyukur pada Tuhan Yesus. Baru Tuhan Yesus baru berkata, Tuhan Yesus, manakah 9 orang itu telah pergi? Halo teman-teman, halo Ibu Guru. Hari ini Selin mau ngerjain tugas menceritakan kembali 10 orang kusta. Pada suatu hari, Tuhan dan murid-muridnya berjalan menuju ke perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba 10 orang kusta melihat Tuhan. Lalu 10 orang kusta memanggil Tuhan dan 10 orang kusta itu bicara kepada Tuhan. Tuhan, Guru, kasihani kami. Lalu Tuhan bicara kepada 10 orang kusta itu. Bicara, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imammu. Lalu 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan. Dan 10 orang kusta itu berjalan menuju bait Allah. Lalu di pertengahan jalan sakit mereka langsung sembuh. Dan 9 orang langsung pergi. Dan 1 orang tetapi 1 orang masih ingat sama Tuhan. Dan 1 orang itu menuju ke Tuhan. Dan orang itu mengucapkan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, dan memuji Tuhan. Lalu Tuhan bicara kepada orang itu, pergilah, karena imam-imammu